Halo, ketemu lagi dengan saya di Alisa Ramadhani Channel. Nah, di video kali ini saya akan mengajak teman-teman YouTube untuk melihat jenis tanaman yang bisa dijadikan untuk bonsai yang masih banyak ditemukan di alam. Nah, jadi sekarang kita lihat jenis apa saja ya yang masih banyak di alam. Nah, jadi ini loa. Nah, yang ini bunut pucuk hijau. Jadi hampir sama ya antara loa dengan bunut hijau ya bentuk daunnya. Jadi perbedaannya bisa dilihat ketika disandingkan seperti ini. Nah, jadi ini loa dan yang ini bunut ya. Ini bunut pucuk hijau. Nah, kita lihat batang bagian bawahnya. Nah, ini batang bagian bawah bunut. Nah, seperti ini. Ini posisinya menempel di tembok batu. Nah, yang ini batangnya loa. Nah, dan yang ini iprik. Jadi ini posisinya menempel di tembok batu ya, atau di pondasi. Nah, sekarang kita jalan lagi ke depan. Nah, ini jambu batu ya. Nggak tahu jenisnya jenis apa ya. Nah, itu di bawah saya loa. Nah, ini juga loa. Jadi ini posisinya menempel di pondasi batu. Sekarang kita jalan lagi ke depan. Nah, yang ini bunut. Ini sama ya, bunut pucuk hijau. Karena bunut ada dua jenis yang saya tahu. Pucuk merah dengan pucuk hijau. Nah, yang ini iprik. Ini masih kecil ya, jadi posisinya sama menempel di tembok. Ini banyak sampah ya, sampah daun ya. Nah, ini loa. Nah, yang ini iprik. Ini iprik pucuk hijau. Jadi di bagian ujungnya atau daun yang masih muda dia berwarna hijau seperti ini. Nah, ini amplas. Jadi di permukaan daunnya bagian atas dan bagian bawah dia agak kasar ya. Nah, ini batangnya amplas. Jadi dia meliuk. Nah, kemudian melingkar ke atas ya. Nah, di atas itu juga ternyata masih banyak lagi ya. Nah, ini iprik. Nah, ini batangnya juga sama meliuk ya. Jadi melingkar seperti ini ya, meliuk. Nah, ini masuk ke dalam ya. Nah, di atasnya juga sama, iprik juga. Jadi iprik pucuk hijau. Nah, ini akarnya ya, dia udah menjulur ke bawah. Nah, ini iprik ya. Ini bagian akarnya. Nah, di sampingnya ini loa. Nah, yang ini bunut. Nah, ini bunut pucuk merah ya. Jadi ini berwarna merah kecoklatan di bagian ujungnya. Beda dengan bunut yang tadi. Dia di bagian ujungnya atau daun yang masih muda berwarna hijau. Nah, yang ini iprik. Ini sama posisinya. Dia menempel di tembok juga. Nah, ini loa. Nah, ini iprik ya. Ini iprik juga sama. Itu posisinya di tembok. Nah, ini posisinya di tembok juga, cuman ada seperti selang ini ya. Jadi terjepit di antara batang loa. Nah, ini batang bagian bawahnya. Ini lumayan besar. Ini perbandingannya bisa dilihat ya dengan jari saya ya. Nah, ini bawahnya iprik lagi. Nah, jadi bawahnya ini seperti ini. Dan sampingnya langsung sungai ya. Nah, ini iprik lagi ya. Iprik dan di atasnya itu bunut. Nah, itu bunut ya. Nah, itu iprik. Sebelah sana juga bunut, itu bunut. Nah, dan yang ini beringin ya. Ini beringin. Nah, sampingnya ini iprik. Nah, ini batang bagian bawahnya. Nah, ini iprik. Akarnya masuk ke dalam pondasi batu. Jadi ini tumbuh ekstrim ya, terkenal kalau jenis tanaman ficus. Nah, yang ini bunut juga sama. Nah, ini bunut hijau, pucuk hijau. Nah, yang sebelah sini ada ilang-ilang atau mangsian. Ini buahnya ya, sudah ada ya. Nah, yang ini beringin nih. Nah, ini batangnya ilang-ilang ini besar ya. Nah, jadi ini beringin Ficus benjamina. Nah, ini sampingnya iprik. Nah, perbedaannya ya, daun iprik lebih lebar dibanding dengan daun beringin. Nah, itu batang bagian bawahnya. Nah, jadi itu menempel ya antara iprik dengan beringin batangnya. Nah, sebelum lanjut, jangan lupa klik like dan subscribe. Aktifkan juga loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari Alisa Ramadhani Channel.
Nah, sebelah sini beringin. Nah, ini juga beringin. Nah, ini seperti beringin Arjuna ya. Nah, sekarang kita bedakan sama yang ini ya. Nah, jadi ini beringin biasa sih ya. Jadi di bagian ujung atau daun yang masih muda dia berwarna hijau. Nah, sedangkan beringin Arjuna dia daun yang masih muda atau batang yang masih muda dia berwarna coklat kehitaman seperti ini. Dan daunnya juga agak memanjang. Nah, seperti ini. Dia berwarna coklat ya. Nah, ini berwarna coklat. Nah, sedangkan yang beringin biasa dia berwarna hijau di bagian batang yang masih muda. Jadi di situ perbedaannya ya. Nah, ini ilang-ilang atau mangsian. Nah, ini iprik atau beringin iprik. Ini pucuk hijau. Nah, itu batang bagian bawahnya. Nah, jadi di bawahnya juga ada bunut ya. Ini bunut. Nah, ini batang ipriknya. Nah, ini batang ipriknya dia. Nah, ini batangnya ilang-ilang nih. Ini lumayan besar nih. Nah, ini ilang-ilang juga ya. Jadi ini saya posisinya di samping sungai ya, atau di pinggir kali. Nah, di sana itu jalan raya. Nah, bisa dilihat banyak motor lalu lalang ya. Nah, itu pohon loa tuh yang besar tuh. Nah, itu juga, itu pohon loa. Nah, di depan saya juga loa ya. Nah, ini loanya ada buahnya ya. Sekarang kita lihat buahnya ya. Jadi ini posisinya langsung di bawahnya sungai atau kali. Jadi saya nggak bisa lanjut lagi ke sana. Jadi hanya sampai di sini saja. Ini ada tangga ya, tangga turun ya. Nah, itu batangnya loa. Nah, seperti itu batang loa. Ini ukurannya kurang lebih 1 lengan ya, lebih besar lagi malahan. Nah, itu posisinya menempel di pondasi batu, di tembok batu. Nah, itu buah loa. Itu loa yang masih mentah ya, jadi berwarna hijau dia. Kalau sudah matang dia berwarna merah. Nah, itu masih banyak sekali loa di sana. Cuman sayang ya, kita nggak bisa turun lagi ke sana. Karena ini posisinya langsung air. Nah, ini loa yang masih kecil nih. Nah, itu juga loa ya. Nah, ini ada lagi iprik nih. Nah, jadi ini iprik. Ini habis terbawa banjir sepertinya ya. Jadi banyak sampah-sampah yang menyangkut di sini. Nah, ini jenis ficus juga. Cuman nggak tahu ini namanya apa. Nah, itu bergetah putih ya. Jadi nggak tahu ini. Nanti teman-teman yang tahu namanya silahkan tulis di kolom komentar. Jalan lagi ke sana. Jadi jenis ini masih banyak ditemukan di alam ya. Terutama jenis ficus, beringin, bunut, iprik, loa. Nah, mungkin masih ada yang belum saya sebutkan lagi ya. Saya lupa juga karena banyak sekali di sini. Amplas, ficus amplas ya. Jadi amplas putih itu sepertinya tadi. Nah, itu yang meliuk tadi ya. Terima kasih sudah menonton. Saya Harsan. Sampai ketemu di video selanjutnya.